Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, kita baru saja masuk tahun baru, tahun 2023 Masehi. Dalam setiap pergantian tahun, kita selalu dihadapkan dengan refleksi akhir tahun. Orang banyak melakukan apa yang disebut dengan istilahnya itu, mereka melakukan semacam niat atau itikad ya, untuk tahun baru ini apa yang akan dilakukan. Tapi sebetulnya kita perlu merefleksikan lebih jauh lagi, bahwa sebetulnya waktu adalah konsep yang diciptakan oleh manusia untuk menandai tahapan-tahapan dan proses-proses dalam hidup. Karena sejatinya matahari ya tetap bersinar dari timur, terbenam di barat, hari apapun itu tetap sama. Hanya bedanya kemudian diberikan tanda, ada yang bernama tahun, ada yang bernama bulan, ada yang bernama hari, dan kemudian jam dan seterusnya. Waktu-waktu ini kemudian menjadi semacam penanda kapan suatu peristiwa terjadi, dan kita pun menentukan bahwa hari ini, saat ini, dan kemarin adalah merupakan jalan menuju esok hari. Yang tiga ini adalah merupakan konsep-konsep tentang waktu. Para hadirin sekalian, para pemirsa yang budiman, di dalam Islam ya, kita kenal bagaimana Allah menjelaskan tentang waktu, bahkan menjadi dua nama surat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Ad-Dahr, surat Ad-Dahr. Yang kedua adalah surat Al-Asr. Di dalam hal ini, agama mengajarkan kepada kita jangan bermain-main dengan waktu. Jangan santai-santai, kalau bahasa kita anak sekarang itu santuy dengan waktu. Karena orang Arab punya ungkapan yang sangat bijak, al-waqtu kas-sayfi illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kau tidak patahkan pedang itu, maka pedang yang akan mematahkan leher. Artinya dalam konteks waktu itu adalah sebuah perjalanan yang bagaimanapun kita, dia akan tetap berjalan. Menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kita apapun yang kita lakukan, waktu tetap berjalan. Masalahnya adalah kita bukan makhluk yang abadi. Kita bukan makhluk yang hidup selama-lamanya. Kita punya satu yang kita kenal di dalam istilah kita sebagai umur. Umur adalah jatah hidup kita di dunia ini. Waktu itu berjalan dari masa lalu sampai masa yang akan datang. Mungkin nanti sampai alam semesta ini punah di hari kiamat. Tapi keberadaan kita di dalam perbentangan waktu itu sangat terbatas. Maka perlulah kita menyadari konsep tentang umur ini. Nah, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 16, Allah menjelaskan, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma ja'alna nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawnal 'idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhara, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Allah menjelaskan proses keberadaan kita di dunia ini. Dia katakan, "Sungguh kami ciptakan kalian dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan kalian tuh melalui nutfah atau sperma, ditaruh di dalam suatu tempat pokok yang bernama rahim. Kemudian di dalam rahim itu sperma tadi tumbuh menjadi sesuatu yang melekat atau yang lengket.
kemudian sesuatu yang melekat tadi tumbuh menjadi segumpal daging, segumpal daging tumbuh menjadi tulang, tulang kemudian dijadikan oleh Allah dibalut lagi dengan daging, dan kemudian terbentuklah sebuah manusia atau sosok manusia yang sempurna, yang dikatakan di dalam ayat lain, dikatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam struktur komposisi yang sempurna. Nah, disitulah kemudian tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Setelah kita hadir ke dunia, kita akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Setelah kematian, kita akan dibangkitkan di hari kiamat. Ini perjalanan setiap orang yang akan dilalui oleh siapapun, tidak kenal pandang bulu, siapapun akan mengalami perjalanan ini, dan perjalanan ini pasti akan dilalui oleh kita semua. Nah, di dalam ayat 30-nya Allah menjelaskan di antara lahir dan mati. Allahul ladzi khalaqalakum, Allahul ladzi ja'ala lakum min ba'di dha'fin quwwatan wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha. Allah lah yang menjadikan kalian dari lemah. Karena ketika kita lahir di dunia, ya, kita dalam keadaan lemah, tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara, tidak bisa mengurus segala urusan kita. Kemudian lambat laun kita tumbuh menjadi kuat, mandiri, ya, yang diistilahkan dari independensi kemudian menjadi dependensi, ya, dari dependensi kemudian menjadi independensi sampai kemudian interdependensi, dan waja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Setelah paripurna kesempurnaan fisik kita kemudian comeback, kembali lagi kepada kelemahan, mulai lagi giginya mulai rontok, rambutnya mulai rontok, tenaganya mulai hilang, bahkan semakin tua semakin susah berjalan, tidak bisa berlari, dan wasyaibah, ada bonusnya kata Allah, diberikan juga dengan uban yang menjadi penanda. Maka inilah refleksi kita tentang waktu. Agama dalam hal ini, bahasa Arab punya ungkapan yang bagus tentang umur. Umur berasal dari kata-kata ain mim ra, yang artinya seakar kata dengan amara ya'mur, atau kalau kita kenal di masjid kita mengenal istilah takmir. Artinya apa? Memakmurkan. Jadi umur dalam bahasa Arab itu artinya harus berisi satu waktu yang bukan hanya sekedar jatah umur kita diberikan oleh Allah, tapi juga umur artinya kita harus mengisinya dengan banyak kebaikan. Maka kita kenal dalam agama ungkapan panjang umur. Para ulama mengatakan panjang umur itu ada dua makna. Makna hakiki, yaitu ketika betul-betul usianya memang panjang jumlah usianya. Tapi makna yang lafzi, ya, lafzi yang tadi usianya panjang. Makna yang hakiki, mungkin usianya tidak panjang, tapi manfaat dan kebaikannya abadi adanya. Sebagaimana ulama-ulama besar kita yang pernah kita kenal dalam tokoh sejarah kita, Imam Syafi'i sampai hari ini masih dibaca, masih dianut mazhab pendapat fikihnya. Imam Ghazali masih dibaca kitab-kitabnya. Imam Nawawi masih dibaca kitab-kitabnya. Tentu saja yang tidak ada yang bisa mengungguli, yaitu Sayyidina Rasulullah SAW, yang sampai hari kiamat namanya akan tetap disebut selama-lamanya. Ini adalah panjang umur dalam arti yang hakiki. Maka berusaha kita untuk mengisi umur kita dengan segala kebaikan, sehingga umur kita adalah merupakan cerita-cerita yang manis, yang indah ketika saatnya kita meninggalkan dunia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan refleksi awal tahun ini menjadi bekal dalam memperbaiki kehidupan kita, menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih soleh, yang lebih takwa, yang lebih sabar, dan tentu saja semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.